Kebetulan Pak Kwik ini boleh kita tampilkan dulu ada wawancara dengan Wakil Menteri Keuangan. Nanti saya beri kesempatan kepada Pak Jero yang sudah kami hadirkan sebelumnya. Kita simak sekali lagi seperti apa penjelasan dari Wakil Menteri Keuangan. Ya, dari bottom line kalau kita biarkan as it is seperti yang kemarin di APBN yang 2012, maka penyesuaian kenaikan pendapatan itu kelihatannya lebih kecil dari belanja. Maka defisit bisa melampaui 3%. Di angka 3,4. Dan ini satu, melanggar Undang-Undang 17 2003, dan kedua adalah defisit yang ini kan tidak sehat buat belanja negara. Sehingga pemerintah juga ingin mengembalikan defisit pada level yang disetujui di dalam Undang-Undang 17 2003 mengenai keuangan negara. Nah, itu sebabnya maka pilihan untuk menaikkan subsidi BBM 1.500 per liter seperti usulan pemerintah ini menjadi alasan untuk juga menyehatkan fiskal di samping mendorong belanja infrastruktur melalui penggunaan saldo anggaran lebih. Jadi itu bahwa implikasi berikutnya kalau BBM dinaikkan, tadi pertanyaan Mbak Maria dan banyak kalangan kan inflasi naik, Bu Ani. Betul. Oleh sebab itu di APBNP perubahan yang percepat ini kita tulis inflasi 7%. Lanjutannya apa implikasinya? Pasti rakyat miskin akan terganggu daya belinya. Oleh karena itu nanti kita akan kompensasi dengan yang disebut dengan bantuan langsung sementara masyarakat. Jadi background itulah sebetulnya yang menyebabkan adjustment. Ya, ada perubahan-perubahan yang di level makro. Iya. Tadi adalah kurang lebih penjelasan dari Wakil Menteri Keuangan mengenai seperti apa sebenarnya rancangan yang sudah juga diserahkan ke DPR mengenai adanya perubahan begitu dalam beban subsidi ini yang akan ditanggung oleh APBN dan yang sekarang lagi direvisi begitu dan diajukan oleh DPR. Tapi tadi kita kalau melihat penjelasan dari Ibu Ani kan sudah sampai kepada implikasinya terhadap rakyat miskin. Kalau di sini masih persoalan tata kelola begitu. Jadi mau dilanjutkan lagi atau subsidi dan subsidi itu sesungguhnya adalah bantuan langsung tunai. Yang Kania harus tanyakan itu adalah kenapa subsidi dan BLT itu diberikan setahun, 6 bulan sampai 3 bulan, sebulan mau pemilu. Subsidi, BLT itu sampai. Apa? Siapa jawab? Bapak yang jawab atau siapa? Coba Bapak jawab. Saya mau yang tadi sedikit saya nyambung Tapi Pak nanti Dahlan. BLT Bapak jawab dikit, juga ya? BLT Bapak jawab nanti juga? saya jawab juga nanti. Saya mau jawab yang ini nambah Pak Kwik, Pak ini ya Pak Dahlan ya. Pak Kwik yang di kanan. Enggak, gini, ini memang negeri kita makin baik saya lihat ya. Dulu Pak Kwik Menko Perekonomian, Menko Equin, kemudian Ketua Bappenas, kok nggak bisa ke Pertamina? Gitu kan? Kan luar biasa itu, ya. Komisaris Pertamina kok nggak bisa ngubrek-ngubrek bukunya waktu itu. Ya. Nah, sekarang sudah tidak jadi apa-apa, beliau di luar jadi dosen, guru besar, malah akan dapat. Gitu. Nah, kalau pemerintah sih sekarang saya juga menjamin, beri saja Ibu Karen, bukunya dibuka, kalau nanti bisa lebih cost-nya lebih rendah, bagus sekali bagi negeri kita. Kita tidak ada yang ditutupi sekarang, inilah bagusnya kemajuan demokrasi. Terima kasih. Makanya saya sebelum... Karena ini penting supaya tidak putus ya. Yang penting bukan melihat buku Pertamina, yang penting melihat buku Kementerian Keuangan, karena surplusnya ada di sana. Kalau melihat buku Pertamina, terang minus, Pertamina dipaksa suruh menjual 4.500, suruh menjual tetapi disuruh membeli oleh Menteri Keuangan dengan harga dunia. Bung Iwan, terima kasih. Tadi ada yang ingin salam. Pak Iwan silakan. Ya, salam anak negeri. Salam anak negeri. Saya mohon izin dengan senior saya yang di sebelah kanan, Pak Dahlan. Saya ini sangat junior dan juga bukan mainstream lagi. Saya coba mewakili Liga Awami Masyarakat. Apa yang dipaparkan semua tadi, bahasa dewa gitu. Sederhananya adalah sampai hari ini tiadanya kejujuran dari pemerintah. Berapa sih harga pokok bahan bakar minyak produksinya? Seperti dikatakan oleh tadi Pak Kurtubi. Ada yang namanya DMO, singkatan apa Pak? Domestic Market Obligation yang harganya murah sekali. Bahasa jelatannya, ada minyak jatah rakyat yang dibeli sangat murah. Kok itu digabung dengan harga impor gitu. Tadi dengan sangat bersemangat dan berapi-apinya Bu Karen mengatakan soal petrol. Saya sekaligus mengklarifikasi. Acara kita pekan lalu. Saya menyambar Bung Ade Nasution. Tidak ada skenario. Kebetulan ketika kasus David Hartanto Wijaya dibunuh di Singapura, saya 73 hari memverifikasi dan saya pergi ke Petrol.
Ya, Apa saya rasa yang itu tadi saya sudah dapatkan dijawab, dari situ? Mas Iwan tadi sudah dijawab kan? Sudah Ya, ada penjelasan enggak. dari Ibu Tadi Karen, kan kalau seakan-akan Anda kemudian bersemangat ingin mempertanyakan membela lagi. gitu. Indikasi transfer pricing. Soal tender kita tahu lah, nggak usah di petrol. Tender dimanapun banyak indikasi diatur. Oleh karenanya, ngapain ngantor di situ? Baik. Iya kan, karena itu juga sampai sekarang refinery kita, Pak, nggak ada lokal, cold storage kita. Oke, Hal Pak. berikutnya, Mbak, sedikit Boleh aja, kita kasih kesempatan sedikit dari aja. pemerintah Ini juga untuk menyangkut menanggapi? masalah kepemimpinan, masalah kenegarawanan yang tiada di dalam negeri ini. Sebenarnya kalau kita punya seorang negarawan, tadi dikatakan membaik, kata Pak Jero Wacik. Apa yang membaik? Produksi minyak kita dari 1.300 drop sekarang di bawah 1.000. Artinya apa yang Anda mau katakan? Drop juta barrel. Oke. Iya kan? Pak Wirona, silakan. Artinya tidak membaik. Nah, di tidak membaik itu tiadanya ranah negarawan. Kita presidensil, ada pemerintahan, ada negarawan. Ini tidak berjalan. Semua berjalan masing-masing. Mereka ini Pertamina and the Gang berjalan. Komponen yang lain juga berjalan. Lah siapa yang membawa negara ini ke... Langsung ke Pak Wamen, silakan Pak untuk menanggapi. Ya, kebetulan saya orang minyak ya. Jadi pengertian DMO ini salah kaprah dimengerti gitu loh. Mohon maaf ya. Karena ini namanya domestic market obligation. Itu bukan minyak yang dijual ke domestik. Domestic market obligation itu hanya berupa insentif. Dan besarannya kalau mau tahu ya, itu 25% kali share minyak. Share minyak itu berapa? Share minyak itu adalah 0,15%, artinya 15% dibagi 1 dikurangi tax. Jadi besarannya adalah 0,288. 25% dari 0,288 itu berapa? 0,07. Jadi DMO itu besarannya hanya 7% dari produksi minyak. Ya. 7% Dan dari itu dijual dengan harga murah memang, tapi hanya 7% dari semua produksi Nanti minyak. saya beri kesempatan untuk melanjutkan Pak, tapi kita harus break terlebih dahulu. Ada beberapa informasi dalam headline news yang harus lewat terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Sarah Seher Anak Negeri akan segera kembali. Sesaat lagi.